Shalom anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita kembali bertemu di hari yang ketiga dan kita akan membahas bab 6, yaitu ancaman terhadap negara dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apa itu ancaman? Ancaman merupakan suatu usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan suatu negara. Nah, saat ini coba kalian amati peta yang Ibu tampilkan itu. Lihat yang berwarna ya, itu namanya posisi strategis Indonesia, di mana Indonesia melewati garis khatulistiwa diapit oleh dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Nah, posisi Indonesia yang strategis serta kemajemukan Indonesia membuat Indonesia rawan berbagai ancaman dari pihak lain. Kita akan membahas mengenai ancaman terhadap Ipolek Sosbud Hankam. Apa itu? Yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Ancaman ideologi merupakan ancaman yang dilakukan untuk memengaruhi ideologi dan mengancam dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Nah, contohnya itu di G30 SPKI ya, yaitu Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, di mana waktu zaman penjajahan dulu warga Indonesia dipaksa untuk ikut dalam paham komunis. Nah, kalau kalian belum pernah menonton, silakan menonton itu ya. Itu peristiwa sejarah ya, nah ya, dan kalian juga sudah pelajarin itu. Yang kedua, ancaman di bidang politik. Ancaman dalam bidang politik dapat dilakukan dari dua aspek, yaitu dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, ancaman dari luar negeri itu dilakukan oleh suatu negara, oleh negara lain ya maksudnya, dengan melakukan tekanan politik seperti misalnya intimidasi, provokasi, dan politik lainnya. Nah, kalau dalam negeri itu Ibu ambil contoh misalnya korupsi. Nah, kalian pasti sudah sering mendengar ya arti korupsi ya. Nah, inilah contoh dalam bidang politik. Yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Salah satu ancaman dalam bidang ekonomi adanya produk interlokal ya. Produk interlokal ini berarti produk-produk luar ya yang masuk ke Indonesia. Nah, itu merupakan daya saing Indonesia bagaimana mempertahankan kualitas atau mutu produk Indonesia untuk tetap dicintai oleh warga negara Indonesia. Jangan sampai kita lebih mencintai produk-produk interlokal daripada produk lokal, daripada produk negara kita sendiri. Nah, sekarang ini tugas, carilah di internet atau sumber lain akibat apa saja yang ditimbulkan dari ancaman bidang ideologi, politik, dan ekonomi jika negara kita tidak segera menanggulanginya. Nah, carilah minimal 5 akibat dari setiap bidang. Jadi ada 15 akibat ya. Dari bidang ideologi, dari bidang politik, dan dari bidang ekonomi. Dan kamu sudah tahu tadi ancaman-ancaman apa aja yang terjadi. Dan sekarang akibatnya apa? Nah, cari minimal 5. Nah, sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu esok hari, anak-anakku semua. Tuhan Yesus memberkati ya.